tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sebuah riwayat bahwa beliau adalah salah satu sahabat yang nanti akan masuk surga dengan keadaan tertawa. Siapakah beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa amma ba'du. Sahabat assalamu rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kisah-kisah yang memberikan motivasi kita untuk terus melakukan kebaikan dan terus berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan kami ceritakan kali ini adalah tentang seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sebuah riwayat bahwa beliau adalah salah satu sahabat yang nanti akan masuk surga dengan keadaan tertawa. Siapakah beliau? Dialah Nu'aiman. Nu'aiman ini adalah salah satu seorang sahabat yang ketika hidup di masa Rasulullah, kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, senantiasa membuat Rasul tersenyum, membuat sahabat juga tersenyum. Tidak ada salah satu sahabat pun yang membenci Nu'aiman. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nu'aiman ini adalah seorang alkoholik. Alkoholik itu seorang peminum berat. Bahkan Nu'aiman ini sering sekali dicambuk oleh Rasulullah karena ketahuan sedang mabuk. Mabuk, cambuk, mabuk, cambuk, mabuk, cambuk. Sampai ada seorang sahabat berkata, "Hei Nu'aiman, kau ini kok sering dicambuk? Udah tahu sering dicambuk, masih mabuk lagi, mabuk lagi." Bahkan Nu'aiman ini kalau sedang mabuk, ya, sedang mabuk, dia itu mencari Rasulullah. Kalau lagi mabuk keteler, ya Allah, gini, mana Rasulullah, mana Rasulullah, itu dicari. Bahkan, Nu'aiman, kamu lagi mabuk, malah nyari-nyari Rasulullah. Aku tuh kalau lagi mabuk, kalau nggak ketemu Rasul, tambah pusing. Akhirnya Rasulullah berkata, udah, siapa yang mau mencabuk Nu'aiman, silakan, silakan, sok. Saya sudah bosan mencabuk Nu'aiman. Akhirnya sampai kata Rasulullah, kalau ketemu udah sekali aja dicambuk sampai mati. Itu saking Rasulullah itu sudah bosan mencambuk Nu'aiman. Tetapi suatu ketika ada seorang sahabat yang berkata kepada Nu'aiman, "Hai Nu'aiman, laknatullah. Hai Nu'aiman, engkau akan dilaknat oleh Allah." Lalu kata-kata itu sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat tadi, "Hei, sini kamu. Jangan sekali-kali engkau melaknat Nu'aiman." Ya. Begitu juga tukang mabuk itu, dia itu cinta Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kau melaknat. Dan Nu'aiman itu nanti akan masuk surga sambil tertawa. Itu. Lalu apa perbuatan Nu'aiman yang membuat Rasulullah tertawa? Salah satunya pernah suatu ketika ada, kalau mungkin sekarang kalau kita di rumah suka ada tukang jajan yang lewat. Lalu Nu'aiman, wah ada tukang jajan nih. Dia tidak bawa uang. Lalu memanggil, "Mang, sini Mang. 2 ya, 2. Pesan, kemudian makan di rumah Rasulullah. Makan. Setelah makan, habis, kemudian Nu'aiman berkata, "Wahai Rasul, kalau sudah makan, terus kenyang, bayar." Loh, ini bukan makanan yang bawa kamu? Ya bukan tuh. Itu ada tukang dagangnya. Bayar ya Rasulullah. Rasulullah pun tersenyum, kemudian membayar makanan itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ketika itu Rasulullah SAW kedatangan tamu seseorang yang sangat jauh sambil menaiki unta. Lalu unta itu diikat di depan masjid. Kemudian di situ ada para sahabat dan kebetulan Nuaiman pun datang lalu duduk di pinggir sahabat. Lalu para sahabat ini berkata, "Hei Nuaiman, ini kita udah lama ya gak makan daging." "Oh iya bener gak makan daging udah lama." "Kayaknya tuh daging onta itu enak." "Bener?" "Iya enak." "Kalau sembeli aja Nuaiman." "Emang punya siapa?" "Punyanya tamu Rasulullah, nanti juga kalau kamu yang nyembeli mah diganti." "Bener?" "Iya." Akhirnya Nuaiman mengambil sebuah pedang. Kemudian si unta itu disembeli. Disembeli, kemudian Nuaiman lari. Kenapa? Karena pas disembeli, tamunya itu keluar melihat, "Ya Rasulullah, ini unta saya siapa yang menyembelih?" Rasulullah, "Masya Allah, hai sahabat, ini siapa yang menyembelih?" "Nuaiman ya Rasulullah." Nuaiman. Nuaiman lari, kemudian sembunyi di sebuah tempat. Ketika itu Rasulullah berkata, "Mana Nuaiman? Mana Nuaiman?" Dicari sampai datang ke sebuah rumah. Lalu ketika itu Rasulullah bertanya, "Mana Nuaiman?" Lalu sahabat tadi berkata, "Itu ya Rasulullah, itu di sana sambil menunjuk di bawah." Kemudian ketika itu, "Oh iya saya akan ke sana." Ketika itu Nuaiman berkata, "Alhamdulillah gak ketahuan." Dibuka oleh Rasulullah, "Iya, ayo kamu, ayo saya ikut." Dibawa. "Hei Nuaiman, kenapa kau sembelih ini ontanya orang ini?" "Itu ya Rasulullah, tuh yang itu tuh para sahabat katanya belum makan daging, katanya suruh saya sembelih. Ya udah saya sembelih." "Oh alah, ya udah." Akhirnya oleh Rasulullah unta tadi dibeli, dibayar dengan harga yang dilebihkan dan dagingnya dibagikan kepada sahabat. Masya Allah, Rasulullah tidak marah, malah tersenyum. Nuaiman. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, ada sahabat Utsman bin Affan. Itu Nuaiman gak sampai di situ kejahilannya. Sampai suatu ketika ada seorang buta. Orang buta. Kemudian dia sedang berjamaah di masjid. Ketika mau ke masjid, kemudian sebelum ke masjid dia kebelet pipis. Kemudian datang Nuaiman. Mau kemana?" "Mau ke kamar mandi." "Oh saya antar." Ya diantar. Diantar oleh Nuaiman. Bukan diantar ke kamar mandi, tapi Nuaiman diantar ke tengah masjid. Kemudian, "Ya sok boleh kencing di sini." Kemudian si orang tua tadi kencing di situ. Wah ini masjid. Wah kurang ajar. Siapa tadi? Oh, pemuda yang orang buta tadi merasa malu. Waduh, saya kencing di masjid, ini gimana? Akhirnya orang tua tadi sumpah serapah, "Awas kalau ketemu yang namanya Nuaiman, akan saya pukul pakai tongkat saya." Akhirnya kata-kata tersebut terdengar oleh Nuaiman. Kemudian Nuaiman berkata kembali sambil merubah sedikit suaranya. "Kamu mau ketemu sama Nuaiman?" "Iya." "Kamu tahu Nuaiman?" "Tahu." "Antarkan saya, mau saya pukul." "Iya, ayo." Diantarkan oleh Nuaiman, diantarkan ke masjid lagi. Ketika itu di masjid ada Khalifah Utsman bin Affan sedang zikir, la ilaha illallah. Nah, kata Nuaiman, "Nih pemuda buta, yang di depanmu ini adalah Nuaiman." Tanpa berpikir lama, dipukullah sahabat Utsman, peletak. Iya. Orang buta memukuli khalifah, orang buta memukuli khalifah. Bayangkan ketika itu dipukuli, dan orang buta tadi, "Kurang ajar, saya ditipu 2 kali." Apakah Khalifah Utsman bin Affan marah? Tidak. Utsman bin Affan hanya tersenyum dan memaafkan sahabat Nuaiman. Sahabat Aslam rahimakumullah, banyak sekali kisah-kisah Nuaiman yang membuat Rasulullah tertawa dan para sahabatnya. Tetapi mereka tidak marah. Kisah dari Nuaiman ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan membuat orang lain bahagia, dengan membuat orang lain tertawa,
mungkin di situ akan terselip kebaikan yang membuat kita nanti akan menjadi amal tersebut menjadikan kita bisa masuk surga. Kemudian jangan pernah menilai seseorang. Ada orang yang kelihatannya kurang baik, orang fisiknya atau sering berbuat jahat, sering berbuat zina, terus kita menjudge, oh dia ahli neraka, dia akan mendapatkan laknat. Tidak. Tadi Rasulullah kan ketika ada sahabat melaknat Nu'aimah, Rasulullah memarahi sahabat tersebut. Kita tidak boleh melaknat seseorang karena perbuatan dosanya, perbuatan kesalahannya. Karena itu adalah hak Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika kita bergaul dengan sesama, bergaul dengan para sahabat kita, yuk kita jadikan, posisikan diri kita sebagai orang yang bisa diajak berbagi, diajak bercerita. Kemudian juga kita bisa memposisikan diri, bisa menjadi penghibur bagi mereka. Ketika kita nanti sudah tidak ada, mereka akan merasa kehilangan kehadiran kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini Shiratal Mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.